Ada lagi nih dokter, saya mau konsultasi kaitan ke rambut nih sebenarnya. Kalau secara keturunan memang rambutnya jenisnya kan halus ya, kayak rambut bayi lah, halus dan lembut gitu. Cuma memang jadi saya cuma merasa jadi makin agak tipis juga gitu, maksudnya makin kelihatan ya, makanya saya nggak pernah bisa sebagus dokter rambutnya dipanjangin gitu. Karena kan selalu harus pendek lah jadinya kan. Tapi memang itu juga mungkin perlu jadi perhatian juga sih. Yes, rambut ya. Jadi kalau kerontokan rambut itu juga banyak faktor. Faktornya itu bisa dari genetik, jadi bawaan dari genetik keluarga juga tadi yang Mbak Sandra bilang, tekstur rambutnya juga berbeda dengan orang-orang lain. Tapi semuanya itu sebenarnya juga bisa kita kasih lingkungan yang berbeda. Jadi ibaratnya kalau kita memiliki anak itu kita taruh di lingkungan yang kita sudah biasa, kita terima nasib, oh dia bakalan begini, nah dia akan ikutin prosesnya, genetiknya itu yang di dalam pikirannya bahwa akan misalnya botak atau apa. Tapi kalau misalnya lingkungannya itu kita jaga, anak ini bisa berubah, termasuk juga folikel rambut. Walaupun tidak seperti orang yang memiliki genetik hair yang lebih baik. Tapi kalau situasi lingkungan itu kita ubah, bisa dengan pemberian nutrisi, pencegahannya, atau kalau sudah terjadi kita lakukan sesuatu, misalnya merangsang stem cell rambutnya itu untuk ke arah tersebut, supaya dia tidak tambah rontok, karena kebotakan itu terjadi ketika rambut yang rontok itu jauh melebihi dari jumlah yang tumbuh kembali, jadi makin lama makin hilang. Nah, kalau misalnya kita bisa perkuat folikel rambutnya, kemudian turnover dari stem cell ini jangan sampai exhaust. Stem cell itu juga bisa mengalami kelelahan, kita namanya dia bisa exhausted juga. Jadi bagaimana supaya kita bisa menjaga supaya folikel rambut kita itu tetap dia mau atau rajin untuk tumbuh kembali walaupun dia sudah rontok. Nah, tentu saja harus dikasih pupuk. Pupuknya itu bisa dari nutrisi yang kita bisa berikan, kita bisa berikan energi, kita bisa rangsang stem cell yang tidur menjadi bangun dengan kita bisa trigger stem cell tersebut untuk bangun dengan cara berbagai cara. Tidak perlu selalu harus suntik stem cell, tapi bisa menggunakan teknik macam-macam. Bisa dari teknik fisik, misalnya melakukan sesuatu misalnya RF needling, kita rangsang dia di mana stem cell itu begitu ada luka atau ada rangsangan trauma, dia biasanya bangun untuk recover daerah tersebut. Itu yang akan kita lakukan. Kemudian kita berikan nutrisi dan kita jaga, bisa dari ini adalah topical atau kita bisa memberi lewat topical atau injektor, atau kita bisa lewat oral. Itu biasanya akan jauh lebih baik dan tidak memburuk. Kita tidak mau tiba-tiba rambutnya hilang semua, kan lebih baik dijaga. Walaupun sudah terjadi, tapi akan lebih baik kalau kita rawat lagi.